iblis dan malaikat tuh ada di diri kita loh. Luar biasa nih. Ini adalah penjabaran yang dalam sebenarnya. Dan mungkin ada yang bisa menerima ataupun ada yang bertentangan. Karena dalam sebuah keilmuan itu ada syariat, marifat, hakikat, marifat. Ada juga kalau di Jawa itu yaitu rasa, cipta, karsa, karya. Nah yang kita bahas ini agak dalam masalahnya. Sosok sifat malaikat dan iblis ataupun jin dalam diri manusia. Sifat iblis ataupun jin itu berada di rasa kita. Sebenarnya sama ini, karena ini goib. Ini yang kita bahas ini sebenarnya goib, tapi real. Tapi bisa di ini nyata. Di mana sifat iblis dan setan itu di saat kita amarah kita sedang naik, ego, sakit hati, iri hati, kecewa, itu kita mengikuti ego dalam diri kita, yaitu namanya amarah itu di situ. Karena ada alwamah, mutmainah, supiyah dan amarah. Itu adalah sifat dalam diri manusia. Nah, jin dan setan itu adanya di amarah. Nah, ini juga penting, tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, katanya menghilangkan itu ya. Ya kita tidak miliki nafsu. Iya. Nah ini hawa nafsu kok. Memang harus ada selalu ya Kang. Bukan dihilangkan, tapi menguasai hawa nafsu dalam atau meredam. Nah, kalau bahasa inteleknya yaitu mengislamkan jin dan setan dalam. Wih, keren. Ya, kan? Intelek ya. Iya itu. Mengislamkan mereka ya. Kita dari amarah itu bisa namanya hawa nafsu itu adalah kemauan. Itu bisa dibawa selalu dalam ranah kebaikan dalam tingkah laku kita dalam kehidupan. Makanya kayak para wali, para nabi itu tidak mau berbuat jahat. Mereka selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Sifat jin dan setannya itu sudah diislamkan oleh dirinya sendiri yang bisa menguasai dirinya sendiri. Dulu kan sempat ada yang bilang Kang, kalau setiap orang lahir itu didampingi oleh jin korin. Nah itulah. Nah untuk para nabi sendiri jin korin itu sudah diislamkan. Karena nabi-nabi itu beliau itu mampu menundukkan mereka ya Kang, di diri mereka itu. Jadi sifat malaikatnya sendiri adalah sifat di saat kita menolong, memberi orang lain. Dan apakah orang-orang biasa kayak kita gini bisa mengislamkan para jin-jin yang ada dalam diri kita itu? Bisa, semua orang itu bisa. Selain nabi bisa. Wow, mantap. Masalahnya apa? Tergantung kepada diri kita masing-masing. Mau enggaknya ya? Mau enggaknya. Terkadang kita hanya mengikuti ego kita. Terus yang mengontrol semua itu sebenarnya apa? Di saat kita bisa kembali ke pola pikir kita yang benar. Sebelum merasa itu dipikir dulu. Saat kita mau melakukan sesuatu, harusnya jangan mengikuti kemauan aja. Bisa kita lakukan, kita pikirkan dulu secara jernih. Nah ini nanti berguna untuk saya dan orang lain atau enggak? Manfaatnya apa? Nah sebelum menyalahkan orang, apakah ini sudah sebuah kebenaran yang mutlak? Ya udah kan, iya. Kita tidak bisa saling menyalahkan itu semua. Karena eksekusinya dari kita sendiri ya Kang. Iya, itu semua itu kan makhluk ciptaan Tuhan. Ilmu apapun itu kan milik Tuhan. Betul. Dan untuk yang dikatakan malaikat sendiri yang ada dalam diri kita tuh seperti apa Kang? Ya, contoh sifat realnya kebaikan kita, sifat belas asih kita ataupun memberi. Sifat memberi kita kepada orang lain. Oh, jadi sifat-sifat dari beberapa malaikat yang diwakilkan kayak malaikat pemberi rezeki itu sebenarnya ada bisa diterjemahkan di kehidupan sehari-hari Kang? Ya sebagai contoh lah, sampean berdoa berharap mendapatkan rezeki. Apakah langsung malaikat turun mengasih sampean? Kan enggak. Harus melalui perantara orang lain, teman, sahabat. Nah, disitulah sebenarnya semua itu sudah mencakupi.
Di saat kita mau berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain juga berbuat baik kepada kita. Itulah kembali. Di saat kita memberi orang lain, berarti nanti di saat sampean membutuhkan, oh ada orang juga menolong sampean. Tapi di saat sampean hanya mengikuti ego sampean, itu akan menjadi bumerang ataupun penghalang dalam diri. Dan ada satu nasihat dari orang tua saya dulu, Kang, khususnya dari kakek nenek saya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ya. Itu nasihat betul. Nasihat kakek nenek saya dulu waktu saya sekolah. Kalau kamu memukul orang, entah itu kapan atau pasti sampai nanti akan dipukul orang. Apabila kamu memberi orang, di saat kamu susah pasti akan ada yang memberi kamu. Di saat kamu bisa memanusiakan manusia lain, maka dirimu juga akan dianggap manusia oleh orang lain. Dan jika kita mampu menghormati, menghargai orang lain, kamu pasti dihargai. Wow, teman-teman, nanti di rumah ataupun di mana-mana bisa tuh diterapkan tuh. Jadi jangan bingung-bingung mencari jin setan, karena itu ada dalam dirimu sendiri. Mau jadi jin apa mau jadi setan, atau jadi malaikat ya? Kamu tinggal memilih di situ. Ini ilmu dalam, makanya kalau dijabarkan secara luas itu pasti akan menimbulkan pertentangan. Jadi kita belajarnya enjoy, teman-teman, belajarnya enjoy. Kita inilah ilmu kehidupan. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah panik. Yang penting kalau ada yang baiknya monggo kita ambil. Orang hidup itu simpel, Mas. Kalau sampan menjadi manusia, di saat sampan menghadapi manusia yang lainnya, berarti kamu masih sebangsa, bangsa manusia, bukan bangsa hewan kan, bangsa manusia. Ya udah, manusia kan manusia yang lainnya. Wis, cakep. Dan manusia itu memiliki naluri kemanusiaan. Naluri kemanusiaan. Dan di diri manusia juga ada hewannya. Nah jadi begini ya Kang, kalau kita berhadapan dengan manusia maka manusiakanlah manusia itu. Iya, jangan kamu anggap seperti hewan, mengklaim ataupun menyalahkan ataupun, karena hewan itu di saat bertengkar yang mereka rebutkan itu hanya satu, daerah, dua, makanan, ya kan, di situ. Nah, kalau kita hanya berebut makanan sama daerah tempat kuasa, itu sama aja kita kan kurang lebih kayak itu mereka. Nah, di sifat itulah makanya sekarang itu manusia itu bisa melebihi hewan juga, bisa melebihi hewan hinanya, rendahnya gitu. Ada hewan itu cuma makan tumbuhan, cuma makan daging. Nah, kita ini apa-apa makan habis jagung, rumput, apa segala macam ya Kang, kangkung. Akhirnya kalau kita mendalami dinamakan makhluk yang paling sempurna ya kita ini manusia. Karena apa? Bisa yang paling serakah, bisa yang paling pemurah gitu ya Kang. Bahkan sekarang melebihi jin. Jinan yang menggoda lah kita ini, Pak. Bukan menggoda lagi, eksekusi langsung ya Kang. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain waktu kesempatan. Kita akan berbincang-bincang sama Kang Lau dan saling tanya-tanya jawab seputaran ilmu pengetahuan yang insya Allah semoga bisa memotivasi diri kita dan keluarga kita agar untuk menjadi pribadi yang lebih berwawasan luas lagi teman-teman. Oke Kang Lau, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat, salam cerdas, salam semua, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.